Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman terang benderang seperti saat ini. Yang kami hormati Bapak Hasanuddin dan Ibu Nisrina selaku dosen pengampu usulul fiqh, yang kami banggakan rekan-rekan seperjuangan. Pada siang hari ini kami kelompok 6 akan memaparkan materi usul fiqh dengan tema lafaz dari segi dilalah atau penunjukan atas hukum ulama Hanafiyah. Sebelum beranjak ke materi, saya akan membacakan anggota kelompok 6 yang beranggota, yaitu Andri Kurniawan, saya sendiri Muhammad Asep Saifuddin, Rizky Nur Awalia, dan Ulwan Atikah. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yakni A. Pembahasan umum tentang dilalah. Arti dilalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebut pertama disebut madlul, yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum yang disebut madlul, itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dalil hukum. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Nur Awalia. Baik, selanjutnya dilalah. Pandangan ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah membagi dilalah kepada dua macam, yaitu dilalah lafziyah dan dilalah ghairul lafziyah. Dilalah lafziyah dalam pengertian ini ialah yang menjadi dalil adalah lafaz menurut lahirnya. Dilalah ghairul lafziyah ialah yang menjadi dalil bukan melalui lafaz menurut lahirnya. Dilalah ghairul lafziyah di kalangan Hanafiyah disebut dilalah sukut atau disebut juga bayan al-dururah. Dan selanjutnya dilalah terbagi menjadi dua macam, yaitu dilalah lafziyah dan dilalah ghairul lafziyah. Dilalah lafziyah atau penunjukan berbentuk lafaz yaitu dilalah dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafaz. Suara atau kata, dengan demikian lafaz, suara, dan kata menunjukkan kepada maksud tertentu. Penunjukannya kepada maksud tertentu, ia diketahui melalui tiga hal. Yang pertama, melalui hal-hal yang bersifat alami, yang menunjukkan kepada maksud tertentu yang dapat diketahui oleh setiap orang di seluruh alam ini. Yang kedua, melalui akal maksudnya, dengan perantaraan akal pikiran, seorang dapat mengetahui bahwa suara atau kata yang didengarnya memberi petunjuk kepada maksud tertentu. Dan yang terakhir, melalui istilah yang dipahami dan digunakan bersama untuk maksud tertentu. Baik, saya berikan lagi kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Andri Kurniawan. Baik, dilalah ibaroh. Pengertian dilalah ibaroh menurut Abu Jahroh, makna yang dapat dipahami dari apa yang disebut dalam lafaz, baik dalam bentuk nas maupun zahir. Menurut penulis kitab Al-Tahir, penunjukan lafaz atas makna dalam keadaan sesuai dengan yang dimaksud secara asli. Meskipun dalam bentuk lazim, lafaz dalam bentuk inilah yang diperhitungkan oleh ulama usul dan nas, atau bukan dalam bentuk asli. Pemahaman lafaz dalam bentuk ini adalah menurut apa adanya yang dijelaskan dalam lafaz itu. Pemahamannya secara tersurat dalam lafaz, contoh
firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Ayat ini menurut ibarat nas atau menurut yang tersurat sesuai dengan tujuan semula, yaitu bolehnya mengawini perempuan sampai 4 orang, bila mana terpenuhi syarat adil. Apa dalam ayat ini menurut asalnya memang untuk menunjukkan hal tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ulwan Atikah. Baik, yang B. Dilalah isyarah. Dilalah isyarah adalah lafaz yang dilalahnya terdapat sesuatu tidak dimaksud untuk itu menurut aslinya. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Ibarat lafaz dalam ayat di atas menunjukkan kewajiban si ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian yang layak untuk istrinya atau jandanya dalam masa iddah. Ungkapan al-mauludilah yang berarti ayat sebagai pengganti dari lafaz al-ab yang digunakan Allah dalam ayat ini oleh sebagian mujtahid yang teliti titik perhatian. Ungkapan al-mauludilah arti sebenarnya adalah anak untuk ayah, tapi menurut peneliti, para mujtahid maksudnya adalah anak adalah kepunyaan ayahnya, atau dalam istilah hukum anak dinisbahkan kepada ayahnya. Dengan pemahaman tersebut, terlihat bahwa ayat tersebut yang menurut ibaratnya mengandung maksud tertentu juga mengisyaratkan pada maksud lain, yaitu hubungan nasab adalah kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari tutur kata kami dalam pemaparan materi, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.